Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Karina Bertarigan dengan NIM 192 Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai paten dan juga desain industri. Baiklah, materi yang pertama yaitu paten. Dasar hukum paten di Indonesia, paten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang paten. Akan tetapi, karena ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten lama, di samping memang perlu mengadakan perubahan Undang-Undang Paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan diperbarui lagi pada tanggal 26 Agustus 2016 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang baru. Undang-undang paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti Undang-Undang Paten lama, yang mana substansinya tidak berubah. Lalu yang berikutnya yaitu pengertian paten. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pasal 1 ayat 1 yaitu menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 1 ayat 1 yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, lalu yang berikutnya ada syarat-syarat paten. Syarat-syarat paten ini yaitu ada 3 syarat utama menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yaitu tentang paten menyebutkan bahwa syarat-syarat paten yaitu yang pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru, yang kedua, mengandung langkah inventif, dan yang ketiga dapat diterapkan dalam industri. Lalu yang berikutnya yaitu prosedur pendaftaran paten. Prosedur pendaftaran paten ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yaitu pada pasal 25 yang pertama, permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 paling sedikit memuat yang pertama tanggal, bulan, tahun, dan surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan inventor. Berikutnya, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum. Berikutnya, nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum. Lalu, nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Lalu yang kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampirkan persyaratan judul invensi, deskripsi tentang invensi, klaim atau beberapa klaim invensi, abstrak invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi jika permohonan dilampirkan dengan gambar. Lalu surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Lalu surat pengalihan hak pemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, dan surat bukti penyimpanan jasa renik dalam hal permohonan terkait dengan jasa renik. Lalu yang ketiga, deskripsi tentang invensi sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. Ayat 2 huruf B harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana sih invensi tersebut, lalu dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Lalu yang keempat, klaim atau beberapa klaim invensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi yang didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Lalu yang berikutnya yaitu ada lisensi paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 1 ayat 1 pengertian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dalam praktik permintaan paten di Indonesia secara kuantitatif dapat dijelaskan bahwa permintaan paten hanya sedikit yang berasal dari dalam negeri, selainnya jumlah terbesar berasal dari dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan yang Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang dapat memperoleh hak paten belum memperlihatkan angka yang mengembirakan. Dalam keadaan seperti ini, untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi, perjanjian lisensi sangat penting artinya. Maksudnya,
Paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya Undang-Undang Paten. Lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia. Negara Indonesia yang berambisi menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin dan juga sebaik mungkin. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perjanjian lisensi diatur dalam pasal 78, yang mana perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan penghalian, penguasaan, dan pengembangan teknologi seperti diutarakan sebelumnya. Lalu ketentuan-ketentuan lisensi akan berperan penting dalam pembangunan industri selama kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang berhak untuk diberikan paten belum memadai. Dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten diatur pada bab 7 bagian 2, pasal 76 sampai dengan pasal 80. Tetapi, rincian ketentuan-ketentuan lisensi akan diatur dalam peraturan pemerintah yang sampai kini belum lagi diciptakan atau ditetapkan. Ketentuan-ketentuan umum terhadap perjanjian lisensi yaitu yang pertama, harus didaftarkan pada kantor paten, yang kedua akan didaftarkan pada buku registrasi umum paten, yang ketiga harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh menteri. Oleh karena itu, dasar-dasar untuk perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, terutama ketentuan-ketentuan perjanjian, tetapi kebebasan perjanjian akan dibatasi oleh pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 78. Materi selanjutnya yaitu desain industri. Nah, menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa desain industri adalah sesuatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, atau warna atau garis, dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi. Atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, kerajinan tangan. Nah, dari pengertian ini tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Nah, jelas bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Desain Industri. Dan ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk diberikan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum yang diberikan agar desain industri itu yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk desain industri yang dapat dilindungi. Hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud meliputi pada yang pertama, desain industri tertentu baru, lalu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan moralitas. Yang ketiga, merupakan suatu desain industri, beberapa desain industri yang merupakan suatu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama. Dan yang keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya. Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Nah, konsekuensi dari pendaftaran desain industri ini, maka desain industri diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tertanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 tahun. Lalu dasar hukum desain industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup terbitnya undang-undang mengenai desain industri memang tergolong baru. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember 2000, pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Tak heran bila desain industri kalah beken dibandingkan hak cipta, paten atau merek. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Lihat saja bagaimana desain telepon seluler, mobil, motor, produk elektronik atau produk yang lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik, maka nilai sebuah produk menurut Undang-Undang Desain Industri Pasal 1 Ayat 2 menyatakan
Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan berdasarkan pada ketentuan pasal 9 Undang-Undang Desain Industri ditegaskan bahwa eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri mencakup pada pertama, hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan yang kedua, hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Nah, hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif, bukanlah berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya pada pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri, pembatasan itu terletak tak kala desain industri yang telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Nah, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya. Lalu yang berikutnya yaitu prosedur atau cara pendaftaran desain industri. Direktorat Jenderal tidak akan memberikan hak desain industri apabila tidak ada permohonan atau pendaftaran dari pengrajin atau pendesain karena sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Desain Industri yang mengatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Nah, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal. Adapun cara untuk mendapat hak desain industri, permohonan dapat mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang pertama, mengisi formulir permohonan memuat tanggal dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain itu sudah pasti, lalu nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Lalu yang berikutnya nama, negara, dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Nah, yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri surat persetujuan secara tertulis dari pemohon lainnya. Lalu yang keempat, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atau desain industri yang bersangkutan, yaitu membawa contoh fisik atau gambar, atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu yang berikut, yang kelima, membayar biaya permohonan berdasarkan Undang-Undang Desain Industri Pasal 45 yang mengatur tentang biaya untuk setiap pengajuan permohonan pengajuan keberatan atas permohonan. Permintaan petikan daftar umum desain industri, permintaan dokumen prioritas desain industri, permintaan salinan sertifikat desain industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 ada biaya khusus yang diberikan untuk UKM, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya. Kelompok ini mendapat keringanan 50% dari 600.000 setiap kali pendaftaran. Lalu, materi berikutnya yaitu pengalihan hak desain industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri Pasal 31, hak desain industri dapat dialihkan dengan cara: yang pertama, pewarisan; yang kedua, hibah; yang ketiga, wasiat; yang keempat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Segala bentuk pengalihan hak desain industri akan dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengalihan hak desain industri harus disertakan dengan dokumen tentang pengalihan hak. Lalu yang berikutnya ada sanksi atas pelanggaran desain industri.
Sanksi atas pelanggaran hak desain industri ini diatur dalam Undang-Undang Desain Industri pada pasal 54 yang menerangkan bahwasanya barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.